Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Irawan, NIM 3411-11042. Pembimbing utama saya adalah Cahya Budi Nugroho. Pembimbing kedua saya adalah Bu Nurul Ulfa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang TA saya yang berjudul Alat Pemetik Buku. Saya di sini ada mengambil 3 poin utama kenapa saya menciptakan alat tersebut. Yang pertama adalah pohon yang cukup tinggi. Pohon yang cukup tinggi adalah sangat berbahaya jika kita tidak mahir untuk memanjat pohon. Maka dari itu saya menciptakan pohon ini agar menghindari pohon yang cukup tinggi ini. Jadi kita bisa memanennya dari bawah. Yang poin kedua adalah cara memanen buah yang ribet. Kenapa? Karena saat kita memanen, kita harus memanjat pohon, memetik buah, dan menurunkannya agar buah itu tidak rusak. Poin yang ketiga adalah batang yang licin habis hujan. Ini adalah kendala utama yang dialami oleh para pemetik buku. Oleh sebab itu saya menciptakan alat ini. Tujuan saya menciptakan alat ini adalah untuk memudahkan saat memanen buku. Kedua, menghindari dari risiko terjatuh akibat pohon yang cukup tinggi. Yang ketiga, menghemat waktu dalam memanen. Menghemat waktu dalam memanen ialah, jadi saat kita memanen itu meringkas segala sesuatu yang ribet tadi itu. Jadi dengan menggunakan alat ini kita telah memangkas waktu yang cukup efisien. Metodologi. Menentukan tema perancangan. Hal yang paling awal harus ditentukan adalah tema dari rancangan yang akan dibuat. Tema ini akan mewakili pikiran sama ke arah mana saya akan membuat alat tersebut. Dalam perancangan kali ini, tema yang diambil yaitu pembuatan alat pemetik buku. Yang kedua, identifikasi analisa kebutuhan. Alat yang dibuat adalah yang harus memenuhi kriteria. Yang pertama, mudah dibawa. Yang kedua, alat yang simple dan ringan dan tidak sulit digunakan. Yang ketiga, membuat desain. Saat membuat desain, segala sesuatu saya ciptakan alat ini adalah agar penggunanya. Terus yang keempat adalah pembuatan urutan pengerjaan. Urutan pengerjaan perlu dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan alat. Kenapa? Karena kalau jika tidak mengerjakan secara berurutan, itu akan memperlama waktu atau alat tersebut tidak jadi. Jadi pertama urutan yang harus saya lakukan adalah pengukuran bahan, kedua pemotongan material, ketiga perakitan alat, dan keempat menjahit kain. Yang proses kelima adalah pengadaan komponen. Jadi saat saya sebelum membuat alat ini, saya harus menyiapkan komponen-komponen tersebut agar semua menjadi berjalan lancar. Yang pertama komponen harus saya siapkan adalah pipa besi 2 inci, besi silinder 15 mm, besi silinder 5 mm, kain, dan 2 buah baut. Pembuatan alat. Ini adalah proses-proses yang saya lakukan untuk membuat alat-alat tersebut, yaitu yang pertama adalah proses milling, yang kedua proses ngedrill, yang ketiga proses welding, dan yang keempat adalah pengecatan alat tersebut. Yang ke-6 adalah uji coba. Usaha ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi alat tersebut harus saya uji coba tersebut. Ini adalah desain kerangka alat. Yang di atas adalah itu alat untuk memetik buahnya di bagian atas yang berbentuk U. Dan yang di bawahnya itu adalah pengunci untuk di kayunya. Jadi itu tinggal kita putar, kita kunci saja. Dan yang bagian lingkarannya itu adalah tempat untuk menampung buah yang setelah dipetik. Dan yang berbentuk U itu yang untuk mengait buahnya itu bisa ditepuk dan dinaikkan agar memudahkan saat memanennya. Adalah flowchart penelitian. Yang pertama adalah saya harus memulai penelitian tersebut. Yang kedua adalah saya mengidentifikasi masalah. Masalah apa saja yang harus saya selesaikan untuk membuat alat ini. Yang ketiga, studi literatur. Setelah itu pengumpulan data. Saya mengumpulkan semua data-data untuk menyelesaikan alat. Ya, kelima, perancangan ataupun perhitungan. Jika perancangan dan perhitungan sudah benar, saya akan lanjut ke bawah, dan jika belum, saya akan kembali ke identifikasi masalah. Dan yang keenam, membuat gambar kerja. Agar semuanya berjalan lancar, jadi saya harus membuat gambar kerja terlebih dahulu. Dan yang ketujuh, saya adalah pembuatan alat pemetik buku. Jika berhasil, saya akan lanjutkan ke uji coba. Tetapi jika gagal, saya harus kembali lagi ke perancangan perhitungan, karena mungkin ada yang salah. Dan setelah selesai pembuatan alat pemetik buku, saya harus menguji cobanya. Jika berhasil, berarti saya tuntas menyelesaikan alat tersebut.
Dan jika gagal, saya harus kembali mengulang ke perancang perhitungan awal. Dan ini adalah referensi dan kesimpulan. Jadi dari alat saya tersebut, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dari semua simulasi yang saya lakukan, alat ini dapat menghemat waktu memanen buah cukup signifikan karena tidak perlu lagi memanen buah dengan cara yang ribet seperti yang biasa dilakukan. Maksudnya di sini adalah, jadi kita hanya perlu dari bawah mengumpulkan buahnya pun sudah langsung masuk ke dalam kantong tersebut. Jadi tidak payah kita harus mengungut buah yang jatuh. Dan membuat para pemanen menjadi aman. Kenapa membuat para pemanen menjadi aman? Karena mereka tidak perlu memanjat lagi, menghindari resiko terjatuh dari pohon yang cukup tinggi. Sehingga bisa saya katakan, memanen buah dengan cara ini merupakan cara yang sangat efisien dan aman. Dan referensi yang saya ambil adalah dari L. Simskin pada tahun 1882, yaitu dari hak patennya. Yang kedua adalah hak paten Google Patents US 268950 pada tanggal 12 Desember 1882. Yang ketiga dari Ljubomir Rudi Lamartinova pada tahun 1968. Yang keempat adalah dari Herman J. Bolinsky, yaitu juga sama alat pemetik buah. Baiklah, sekian dari saya, itu adalah presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.